Halo, kenalin saya Fadila Saya Berliana. dan selamat datang di Search Talk, ngobrol santai bareng Search. Oke, nah, bagi yang masih belum tahu nih, Search Talk itu merupakan segmen baru dari Search Telkom University yang dimana kita bakal bahas dan ngobrol-ngobrol santai dengan topik-topik yang bakal menarik banget. Tentu saja untuk episode pertama kita kali ini, kita akan bawain tema CLBK with GBC. Nah, for your information nih, TBC ini merupakan ajang perlombaan internasional yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Search Telkom University. Nah, tentunya dari tahun ke tahun selalu meriah. Dan pastinya kemeriahan dan kesuksesan GBC ini pasti ada dong orang-orang di balik layar yang nyuksesin GBC ini. Nah, di sini kita akan bahas nih tentang GBC dan people behind the GBC itu sendiri. Nah, sekarang kita udah bersama Bang Aran dan Bang Rifani yang merupakan dua orang kontributor terbesar di balik layar GBC ini. Oke, kita mari kenalan dulu ya. Halo Bang Irfani, gimana nih kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Gimana kalian kabarnya? Baik ya? Baik Bang, baik. Nah, untuk yang kalian tahu nih, kalau Bang Irfani ini merupakan ketua GBC ke-8 di tahun 2019. Dan sekarang udah masuk tahun ke terakhir ya Bang ya? Insya Allah doain. Iya. Nah, kita nggak sama Bang Irfani aja, di sini juga ada Bang Aran. Halo Bang Aran. Halo Dila, halo Berli. Nah, Bang Aran ini merupakan ketua GBC ke-9 di tahun 2020. Benar gak nih, Bang? Oh iya benar banget, kebetulan kemarin megang di tahun 2020 atau GBC 9 sih. Oh ya nih Bang, lagi sibuk apa nih Bang? Kalau boleh tahu nih. Bang Aran nih. Oke, kalau sibuk sih kayak biasa ya, lagi sibuk kuliah sama cari hal yang produktif aja sih buat ngisi waktu-waktu. Kalau kalian gimana? Sibuk apa aja? Ya biasa lah Bang, kuliah, tugas, ya gitu-gitu aja terus. Iya, kuliah tugas. Dan tugasnya udah mulai banyak banget ya, Dil. Udah masuk semester tua nih, udah makin banyak tugasnya nih Bang. Iya. Oke nih, terus kita langsung aja ke pertanyaan ya, udah banyak banget yang tanya nih. Tentunya juga seputar tentang GBC. Nah, aku ada pertanyaan buat Bang Irfani sama Bang Aran ini. Menurut Bang Aran dan Bang Irfan ini, GBC itu apa sih? Dari sudut pandangnya seorang Bang Aran dan Bang Irfan ini. Boleh dari Bang Irfani dulu? Kalau dari gue ya, kalau secara teknis, GBC sendiri itu kompetisi bisnis. Salah satu yang terbesar di Indonesia. Karena ada yang internasional, ada juga yang internasional. Ada empat cabang lomba, mulai dari display, bisnis, terus marketing debate, ada juga cover paper, dan juga acara puncaknya itu ada seminar internasional. Cuma kalau dari pendapat pribadi ini gua lu nggak apa-apa kali ya, biar enakan. Nggak apa-apa, kita bincang-bincang santai Bang, tenang aja. Kalau dari pendapat pribadi sendiri, GBC itu tempat di mana gua ngembangin skill gua yang udah ada gitu, yang udah gua bangun sebelumnya. Di GBC ini benar-benar gua kembangin lagi. Dan itu juga GBC ini tempat di mana gue belajar rasa tanggung jawab juga, di mana gue ketemu teman-teman dan sahabat-sahabat baru gue, di mana tempat gue ngebangun jiwa sosial gue gitu di sini. Kalau secara pribadi. Oke, jadi kalau menurut Bang Irfan itu GBC itu tempat berproses ya Bang, dan ya, juga suatu ajang perlombaan terbesar di bidang bisnis di Indonesia. Nah, kalau untuk Bang Aran sendiri, apa tuh Bang GBC bagi Bang Aran nih? Oke, untuk
ini sama ya kayak Bang Irfani juga ya. Bang Irfani ini kebetulan juga mentor gue di GBC 2020 guys. Jadi banyaklah ilmu yang gue dapat dari Kak Irfani ini. Tapi untuk bagi gue pribadi, GBC ini merupakan suatu wadah ya. Wadah di mana mungkin gue mewakili diri gue dulu ya. Yaitu wadah di mana gue berkembang dengan secara pesat gitu. Di mana mungkin gue bisa berkembang dari sisi sosial gue, dari sisi skill gue, dari cara gue menghargai orang lain dan lain sebagainya itu gue bisa dapetin mungkin belajar di 5 tahun. Nah tapi di GBC ini gue benar-benar merasa di 6 bulan, 8 bulan terakhir itu benar-benar melatih gue untuk menjadi lebih dewasa dan lebih mandiri sih. Gitu sih. Dan tentunya buat kalian nih yang nanti kalau tertarik ke GBC, ini kesempatan banget guys. Soalnya ini satu lomba, panitian lomba internasional yang ada di Telkom University. Jadi menurut gue ini merupakan kesempatan emas banget sih buat kalian yang emang pengen maju dan pengen belajar lebih lanjut. Iya sih benar banget. Nah kan tadi abang bilang kan internasional ya. Waktu itu pernah sempat ada nggak sih kayak dari negara lain gitu yang daftar? Mungkin dari zamannya Bang Irfani mungkin ada Bang. Kalau dari zaman gue itu dulu itu yang internasional itu kan call for paper ya. Kemarin itu sempat ada yang daftar, cuma dia nggak melanjutkan ke acara perlombaannya. Jadi sekedar submit doang. Setelah itu udah kehilangan kami hilang kabar, dari mereka juga udah nggak ada inilah intinya. Interestednya nggak tahu sih apa yang salah, karena memang cukup sulit ya untuk nyari orang-orang yang di luar Indonesia ya. Walaupun udah banyak ngirim proposal ke PTI di luar negeri, cuma ya sebenarnya balik lagi sih ke timnya gimana keseriusannya. Tapi kalau dari tahun gue sendiri itu mereka cuma sampai submit doang gitu. Nah, kalau dari Bang Aran ada nggak Bang internasionalnya kira-kira? Oke, untuk internasional sendiri, alhamdulillah ini bisa jadi pelajaran ya buat GBC ke depannya. Kemarin kita sama ya, ceritanya sama kayak GBC yang sebelumnya juga 2018. Dari internasional ini ada interest, tapi nggak jadi juga. Nah itu benar-benar waste of opportunity sih menurut kami sih. Dan benar itu nanti mungkin di sesi berikutnya ya, nanti kita jelas apa aja sih yang bisa kita pelajarin dari GBC di 2020. 2019. Ternyata memang internasional beneran internasional dong. Ada dong yang daftar dari warga negara lain juga ya. Oke nih, Bang Irfani nih kalau kan pasti pas masuk GBC ini kan pasti ada tahapannya dong supaya masuk jadi panitianya. Nah itu tahapnya apa? Nah pas kita udah jadi panitia tuh kita tuh ngapain aja ya Bang? Tahapannya ya, kalau tahapan pasti ya daftar dulu lihat dulu, baru kalau udah benar daftar. Setelah itu ikutin seleksi berkas, terus interview juga. Setelah memang nantinya udah masuk, hal yang pertama harus dilakuin itu buat diri senyaman mungkin dulu gitu. Buat diri senyaman mungkin, karena kan GBC ini kan bukan program yang 1-2 bulan selesai gitu kan. 6 bulan atau 1 semester, bahkan bisa lebih. Nah, jadi ya buat nyaman dulu diri kalian sendiri ketika masuk ke GBC. Di sini artiannya nggak harus kalian kenal semua anggota tim ya dari berbagai divisi. Yang penting kalian fokus dulu ke divisi kalian sendiri, buat nyaman mungkin di divisi kalian sendiri. Karena kalau kalian nyaman, kemudian pasti ngerjain job-desknya itu juga bakalan lebih enjoy gitu, nggak ada tekanan. Selanjutnya juga pastikan kalian juga paham dengan job desk yang kalian miliki gitu. Kalau nggak ada job desk, coba tanya ke kepala divisi ataupun wakil kepala divisi. Jadi gitu sih, nanti buat enjoy dan pastikan kalian tahu kalian ini di sini sebagai apa, role kalian sebagai apa, dan target kalian nantinya mau kayak gimana. Gitu. Berarti kita harus buat nyaman diri kita sendiri dulu ya Bang. Ya, nanti harus tercipta dulu satu tim yang utuh gitu ya Bang ya. Biar bisa ke depannya itu aman lah selanjutnya kita step-step selanjutnya. Kalau divisi tahun kemarin kan transisi dari offline ke online nih. Nah kalau dari Bang Aran sendiri tuh apa challenge terbesar nih Bang
waktu menyelenggarakan GBC waktu online kemarin, Bang? Oke, ini pertanyaannya bagus banget ya. Aku juga banyak dapat sih dari teman-teman aku juga. Nah, gimana sih Ran lo bisa kemarin ngebuat event online gitu? Nah, kalau aku singkat pada jelas sih sebenarnya dari kendala dari GBC 2020 itu dari inti itu kita ngebagi jadi 3 sih ya. Pertama ada kendala sistem online-nya. Nah, jadi itu kan memang kita dari pertama offline ya, teman-teman ya. Nah, dan itu juga kemarin merupakan suatu pelajaran juga bagi kita semua untuk lebih dewasa dan lebih mensyukuri ya dengan adanya COVID-19 itu. Jadi sebenarnya waktu dulu tuh aku udah ngebuat plottingan supaya ada buat offline-nya nanti mau gimana, prokernya mau ada apa aja yang baru-baru. Nah, tapi di bulan Februari itu kebetulan inti aku kumpulin biar kita mikir kayak, guys kayaknya ada kemungkinan GBC online. Nah, ini jadi masalah terbesar di GBC kemarin tuh. Solusi dari aku sih kemarin tuh sebelum waktu hari H itu online, aku di 2 bulan sebelumnya tuh udah mikirin sama tim aku. Dan menurut aku bukan dari aku yang hebat, tapi menurut aku malah teman-teman aku yang hebat semua. Dan mereka mau bersinergi untuk membangun sistem online yang baru dari gimana cara lombanya, gimana cara media sosialnya, sponsornya, dan dari semuanya itu kita bahas. Jadi kalau solusi untuk yang sistem online itu jadi di dalam 1 minggu aku ada perkumpulan 1 kali perkumpul itu sama anak-anak kadif semua kepala divisinya dan juga sama inti. Di situ kita benar-benar kupas tuntas ngebahas mau apa sih kendalanya apa sih selain di hari pleno ya jatuhnya. Nah terus kalau yang kedua sebenarnya masalahnya itu engagementnya sih menurut aku kayak kurang banget ya. Kan kita kalau online kayak gini aja kayaknya kalau nggak ketemu fisik tuh saya kurang tuh. Nah, terus solusinya gimana Bang kalau kemarin? Kemarin sih kita tahu kalau misalnya online itu emang susah ya, emang susah keefektivitasnya, apalagi ada waktunya yang berbeda-beda. Nah, disitulah aku dan inti-inti itu mulai berpikir, kita nih jangan jadi kayak nunggu bola datang, kita harus yang berubah dari intinya. Dimana kita sendiri udah kayak mencoba membaur dengan anak-anak, kita kalau bahasa istilah konyolnya waktu di PNO itu kita sering kayak gak lagi lah ya, kalau kalian gak lihat ya. Terus kita ngadain ini, dan benar-benar di situ dari inti dan juga teman-teman semua, gue sangat apresiasi benar-benar ngeffort banget buat kita kumpul barengan di waktu hal tersebut sih. Dan terus yang ketiga ya tentunya masalah keuangan, sumpah itu jujur termasuk pemikiran dari inti ya. Wah itu waktu di bulan Desember sebelum ada online offline itu inti jujur udah pusing kepala ya kayak misalnya, waduh ini uangnya dicari di mana, masa harus istilahnya harus nyepet gak mungkin kan, atau mau nyuri di bank di mana nggak mungkin. Nah di situ solusinya sih kalau dari aku ya. Jadi kita kalau dari aku kemarin aku ngadain namanya dari tim inti dulu ya. Dari tim inti aku ngadain namanya kayak memperdayakan resource yang ada. Jadi sebagai contoh nih, kebetulan di salah satu tim inti itu ada yang jago ngebuat bisnis online. Jadi dia kayak ngejual barang-barang yang sebenarnya barang-barang itu populer dan juga barang-barang itu bakal booming. Nah, kita memperdayakan itu. Contoh lain lagi ada broker di Inti, kalau kalian tahu namanya Arctic ya di 2020. Itu ada kayak Arctic Fox dan Seal dan lain sebagainya. Nah, itu memperdayakan resource-nya orang tersebut. Karena dia jago banget nih ngebuat trading ya. Trading kemarin juga ada sih ya, dari Kak Raja itu. Dan lain sebagainya. Kita pokoknya sebisa mungkin cari uang dan sampai kita mikir, guys, kalau misalnya nih sampai bulan Maret nih kita nggak ada uang nih, udah kita ke Telkom kita jualin baskom aja. Itu semua jadi kayak experience banget buat kita untuk mikirin muter uangnya itu gimana. Gitu sih. Wah, menarik banget nih. Berarti challenge untuk online-nya mulai dari sistemasi, terus engagement, dan sistem keuangannya, Bang. Nah, tadi Ya, juga benar. udah dikabarkan solusinya sama Bang Ara nih. Tapi serius Bang, itu ada pemikiran mau jual baskom? Buat anak kos ya Bang? Sampai jual gorengan. Iya benar-benar. Di mana tuh? Di ini ya Bang? Di apa sih namanya kalau orang Car Free Day itu ya? Iya benar. Di depan Telkom itu ya, di pinggiran itu ya Bang? Biasanya kan kalau orang Car Free Day itu rame tuh. Oh di situ. Itu jual aqua bukan gorengan.
Kalau Bang Irfani gimana tuh Bang, pas waktu offline itu? Kan bedanya kalau Bang Aran ini kan online nih, kalau Bang Irfani offline nih. Itu gimana tuh challenge Bang Irfan itu? Kalau challenge ya dari sisi challenge sebenarnya konsepnya ini nggak ada sih yang minta banyak perubahan. Cuma memang dari gua sama tim-tim yang lain juga pengennya GBC ini ada perubahan gitu. Karena dari beberapa GBC sebelumnya itu ya acaranya maksudnya sekedar lomba dan seminar itu seminar biasa juga gitu kan. Walaupun ada kata internasionalnya, sebenarnya sebelumnya itu ya kayak seminar pada umumnya gitu, yang offline pada umumnya. Nah di sini aku pengen membuat sesuatu yang apa ya, yang beda lah. Nah dengan cara kami coba undang artis juga, dan kami juga target penontonnya itu kami tingkatin gitu. Kalau sebelumnya di tahun 2017 itu penonton seminar itu cuma sekitar berapa ya, 300 sampai 400 kalau nggak salah itu. Nah ini kami tingkatin jadi 2000 gitu. Gimana caranya biar 2000 penonton ini bisa masuk ke GDC 2019 gitu. Dan syukurnya karena tim kami semuanya memang benar-benar orang yang serius gitu. Anggota-anggota GDC 2019 orang-orang yang hebat semua. Solidaritasnya juga banyak banget yang tinggi-tinggi. Akhirnya tercapai gitu. Itu sih challenge yang ininya. Walaupun sebenarnya perubahan yang kami buat itu benar-benar ditentang gitu, ditentang sama alumni yang sebelumnya, karena ini udah nggak sesuai nih sama GDC yang berjalan gitu. Tapi karena memang kami percaya dan semua anggotanya percaya bakalan berhasil, ya udah akhirnya berjalan dan jadi deh. Kalau dari sisi teknisnya sih nggak terlalu banyak ya, karena GBC sebelumnya itu memang offline semua, jadi gue gampang gitu untuk ngegali informasi dari ketua-ketua GBC yang sebelumnya. Kalau Aran ini kan memang online ya, benar-benar ini deh upload banget sih buat GBC tahun lalu. Gue tuh bisa langsung transisi dari offline ke online, dan acaranya sukses banget. Iya, jadi dari di masanya Bang Irfani, dari yang target dari peserta dari beratus-ratus jadi beribu-ribu, dari Bang Alex yang walaupun online tapi pesertanya tetap banyak. Pas dua-duanya emang keren sih, emang parah. Tapi yang waktu di divisi zamannya Bang Irfani euforianya kerasa banget sih, karena rame banget, undang artis juga ya dia. Bener itu apalagi wow banget. Karena baru pertama juga yang divisi undang artis gitu, maksudnya artisnya di sini brand gitu. Kalau sebelumnya ada juga, cuma konten kreator gitu kan, dan itu euforianya benar-benar parah sih. Bahkan kami kan kemarin tuh nyewa TUCH nih, antriannya itu sampai gedung Tukang Nanas, gedung apa sih itu namanya? Ya gedung Tukang Nanas tahu lah ya. Gedung kuliah umum gak tahu. Iya. Tahu dekat asrama itu. Iya benar. Kelihatan dari asrama ya antrinya. Kaget juga sih, nggak nyangka juga. Terus ya, ada momen berkesan gitu nggak Bang selama jadi ketua GBC, yang dimana transisi peserta dari 300 ke 400 jadi ke 2000 orang, proses apa yang paling berkesan gitu Bang? Momen yang paling berkesan ini dimana gua dan tim lainnya itu bisa sama-sama percaya gitu, dimana tim inti dan dibantu tim-tim lainnya bisa bikin semua anggota itu percaya kalau target yang bakalan dieksis ini mampu kita lampaui gitu. Walaupun banyak banget omongan-omongan yang pedes lah dari luar ya. Cuma ya namanya bikin acara nggak mungkin semuanya bakalan oke aja gitu kan. Mau sebaik apapun kita pasti ada aja gitu yang nyinyir. Yang penting kita percaya aja sih. Dan yang paling berkesan itu ya ketika capek semua yang udah dilakuin terbayar sama bahagianya mereka gitu, bahagianya seluruh tim ketika acara udah selesai. Ya berarti rasa saling dan percaya bakal keras itu bakal it will be paid off the end, bakal kebayar semuanya. Benar. Nah,
Bang, Bang Aran kan ini online ya Bang ya acaranya, nah Bang. Terus gimana sih cara Bang Aran itu membaur nih, bergaul sesama panitia yang kadang kan ada panitia tuh yang nggak hanya dari search kan Bang, tapi bisa dari luar juga gitu. Nah, gimana nih cara Bang Aran tuh berbaur sama panitia tersebut yang bahkan Bang Aran sendiri belum ketemu gitu. Itu gimana tuh caranya Bang? Sehingga bisa kompak terus nggait peserta yang lumayan juga itu. Oke, pertanyaan bagus banget ya dari Gita ya. Nah, gimana caranya biar dia bisa bergaul ya sama anak-anak ya. Kalau dari aku sih mungkin aku ngasih tips ya buat the next ketua GPC atau mungkin teman-teman yang di luar sana punya problem kayak gini. Pertama, itu introspeksi diri sih. Dari diri sendiri dulu. Emang pertama itu menurut aku ya dari mindset dulu. Kayak misalnya mungkin ada orang nih, kita mau kenal sama orang lain, dia udah berpikir kayak, aduh, dia jurusannya lain, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, kalau itu kemarin jujur di GBC 2020 yang notabene online ya, itu aku benar-benar ngebuang pemikiran kayak gitu. Ngebuang pemikiran kayak, aduh, ini nanti susah nih, ini ada gapnya, ada apa-apanya. Itu aku ngebuang jauh-jauh mindset kayak gitu. Di mindsetku aku ngeset cuma satu, mau dia panitia dari dalam search, mau dia panitia dari luar search, aku itu panitia kita semua, itu panitia aku ya. Jadi nggak ada pandang bulu lah jatuhnya. Jadi makanya di situ aku berani banget kayak bergaul dengan mereka, terus aku nanyain mereka, mungkin ada beberapa yang mungkin aku chat personal dan nanya lebih lanjut, dan itu benar-benar salah satu engagement dari aku ya. Dan tentunya yang kedua adalah selain kita ngadain mindset, itu sebenarnya simple, yaitu adalah gerak ya. Jadi kita bisa aja kayak kasih mindset, oh gue mau berteman nih sama semua orang. Tapi kalau nggak ada gerak ya nggak mungkin juga ada chemistry. Dan apalagi gue di situ kayak coba bersimpati dan berempati dengan keadaan mereka. Misalnya kalau gue di posisi anak-anak bawah gue, itu gimana rasanya mereka kalau misalnya ternyata anak-anak intinya cuek. Kalau ternyata anak intinya ternyata mereka sendiri kayak punya apa ya? Punya barrier, kayak punya susah diri, susah kayak gitu. Nah, disitulah gue kayak berpikir, oh ya mungkin dari intinya dulu aja kita coba collab dengan mereka. Dan tentunya dari inti itu juga ngomong ke kadif-kadifnya bahwa dari kadif sponsor, dari kadif LO, dari kadif lainnya, coba kalian itu engagement baik-baik sama anak-anak bawah kalian. Karena di sini bukan mereka yang butuh kita, tapi kita yang butuh mereka. Jadi itu benar-benar game changing banget bagi aku pribadi ya. Makanya gue jadi nggak takut lagi kalau misalnya kenalan dengan banyak orang. Gitu sih. Tapi kalau misalnya kayak aku yang pemalu gini kayak cuma bisa di kelompok kecil terus pengen bergaul sama yang kelompok yang besar tuh gimana tuh Bang caranya Bang? Kadang apa sih namanya insecure, suka insecure gitu loh Bang. Gimana sih cara biar nggak insecure tuh? Oke. Untuk ini sebenarnya aku dua tips ya. Ya aku disclaimer juga, mungkin beberapa orang nggak segampang itu ngubah mindset kayak misalnya wah jadi bisa maju perang. Aku juga paham dengan itu ya. Yang pertama gini sih, mungkin terkadang kita ini terlalu berekspektasi besar. Kalau dari aku tuh coba di breakdown jadi kecil-kecil dulu, kayak langkah-langkah kecil. Contoh nih, sumpah jujur dulu aku nih pemalu banget dan termasuk orang yang kayak kalau ngomong itu termasuk pelit ya. Pelit itu maksudnya kayak aduh ngapain gue ngomong sama itu, kayak nggak penting juga dan punya konotasi negatif lainnya. Nah di situ aku coba dikit-dikit ngubah diri aku. Nah jadi kata kuncinya tuh dikit-dikit ngubah. Mungkin misalnya kalau Dila nih lagi di forum malu kan. Nah bisa mungkin dari Dila di forum tersebut ikut. Nah kalau misalnya malah takut on mic, coba Dila kayak ngechat di ini aja, misalnya kayak bilang setuju gitu aja. Mulai dari hal-hal kecil dulu aja. Terus kalau on mic juga kalau on cam coba mungkin dari raut wajahnya yang lebih enak dilihat. Jadi anak-anak tuh nggak salah nangkep, wah ini mungkin anaknya jutek jadi nggak bisa dideketin. Nah itu sih. Nah untuk cara keduanya sebenarnya dari Dila bisa banget kalau temen atau dari cutting yang cuttingnya itu termasuk kayak kalau istilahnya apa ya, ngopen, membantu gitu ya. Jadi bisa curhat ke cuttingnya, Kak, atau temannya, aku malu banget nih tapi menurut aku pengen coba ngomong speak up. Nanti dari teman itu misalnya ditunjuk nih kayak di forum-forum nih. Nah kebetulan aku
sekarang lagi megang di bisnis analis juga kan di keprofesian di Telkom. Aku juga ketemu anak yang pemalu juga kayak Dila ini. Nah, tapi aku coba mancing-mancing terus, kayak misal di forum, nah, ayo dari ini, ayo coba ngomong yuk. Jadi lambat laun, dan sekarang dia udah jadi moderator di event-event acara juga. Jadi dia udah berani overcome dari hal-hal kecil itu. Pokoknya Keren. proses kecil itu tetap aja proses guys. Jadi jangan takut, kayak misalnya, aduh, cuma bisa kayak gini. Itu tetap suatu hal yang apresiasi banget. Tapi sejauh ini nih, aku kan juga ikut panitia GBC nih, kebetulan banget ikut di masanya GBC ke-9 yang Bang Aran. Itu juga, aku kan di divisi sponsor ya, terus juga emang panitianya tuh temen-temennya asik-asik sih, mau ngebantu yang kita yang pemalu ini jadi bisa speak up gitu sih satu sama lain gitu. Kalau Berlin sendiri gimana tuh? Sama sih, sama banget kayak Dila. Kalau aku kan dulu di divisi 3D nih, juga kakak-kakaknya ramah-ramah semua sih, ngajakin kita-kitanya, ayolah dirangkul banget pokoknya, rasa divisi ini milik kita bersama, ayo kita berproses bareng gitu. Iya bener, asik sih di GBC. Asik Gak banget, nyesel asik. juga sih. Ini aja sekarang kalian udah berani jadiin ya, jadi apa? Aduh, berkat seniornya nih kayaknya nih. Nah, Aduh, bagus. Soalnya dari kakak-kakaknya juga dan kakak-kakak alumninya juga suka support gitu. Kayak, ayo nggak apa-apa, coba aja gitu. Terus sih. bener-bener. Iya benar. Oh iya, kalau Gak ada salahnya nyoba kok. katanya kan kemungkinan nih semester depan nih offline nih. Jadi GBC bakalan offline juga nggak nih? Atau belum ada Menurut omongan? info sih dari dari ketua GBC-nya mungkin online ya, tapi kurang tahu sih Bang kalau misalnya ada perubahan atau enggak. Soalnya mungkin kalau misalnya offline pun takutnya kita nggak sesuai target sih. Maksudnya kayak kan pasti ada social distancing, harus mungkin persyaratannya banyak ya gitu. Iya. Tapi ditunggu aja kali infonya ya Bang. Makanya join panitia GBC. Dan nggak kalah menarik sih, walaupun offline atau online pun. Oh iya, menarik. GBC selalu menarik sih ke tahun. Pastinya. Nggak hanya acaranya, orang-orangnya juga. Bukan menarik lagi Bang, unik-unik. Lucu soalnya. Lucu banget. Kadang aku tuh dapat temen juga yang dia tuh kadang tuh walaupun lucu nggak lucu, dia tuh tetap senyum, ketawa. Always happy lah Bang. Kadang itu yang jadi mood booster kita satu divisi itu, coba. Harus ada sih orang yang kayak gitu memang. Boleh Ber? Oh iya, kan di sini sebuah event besar nih. Nah, aku mau tanya ke Bang Aran sama Bang Irfani, apa arti sukses sebuah event gitu Bang? Terutama di divisi ini. Mulai dari Bang Aran dulu boleh? Nah, mungkin karena Bang Irfan ini termasuk mentor gue. Bang Irfan mungkin Bang Irfan dulu nggak apa-apa? Boleh Bang Irfani dulu boleh. Dari hostnya, definisi sukses ya dari suatu acara. Sukses ini kan sebenarnya perspektif ya, perspektif. Menurut gue ya perspektif, tergantung bagaimana orang mandangnya gitu ya. Menurut gue arti sukses untuk suatu acara itu ya ketika kita ini bukan cuma gue atau divisi gue doang, tapi seluruh stakeholder di dalamnya itu berhasil menjalankan acara itu sampai dengan selesai. Itu menurut gue sukses untuk acara dulu. Karena gini sih, karena sukses itu perspektif,
acara yang selesai itu menurut gue termasuk sukses gitu. Acara berarti kalian sudah berhasil menyelesaikan tanggung jawab kalian gitu. Tanggung jawab dan segala tugas yang udah dibebankan udah selesai gitu, dan itu udah sukses. Kalau untuk masalah acaranya menarik atau bagus atau enggak, nah itu udah beda perspektif suksesnya lagi gitu. Itu sih kalau perspektif sukses dari gua. Tapi kalau secara general sendiri untuk gua, suksesnya acara itu misalnya GBC ini ketika gua bisa ngelihat senyum atau rasa bangga dari seluruh tim, seluruh anggota, baik itu panitia ataupun orang-orang yang hadir di dalam acara ini, itu bisa terlihat gitu. Rasa bangga, rasa bahagia mereka ketika acaranya selesai, ketika mereka berhasil menyelesaikan acara ini. Nah, gimana ya, itu sih kalau arti sukses menurut gue. Biasanya itu di akhir-akhir akhir acara, misalnya selesai kalau GDC itu yang terakhir itu apa sih? Seminar internasional. Biasanya itu kan kalau udah selesai seminar ada evaluasi ya. Nah di situ ada gitu rasa bangga sama mereka udah menyelesaikan acara segede ini. Nah itu menurut gua ketika mereka bangga, ketika mereka tersenyum, bahagia, itu udah salah satunya sukses menurut gua acaranya gitu. Wah, keren banget. Berarti menurut Bang Irfan ini suksesnya acara itu ketika acaranya selesai dan ada senyum dari orang-orang baik panitia maupun peserta ya Bang. Lihat senyum orang lain, terutama panitia. Kalau Bang Aran gimana tuh Bang? Arti sukses sebuah event? Oke, jujur ya kurang lebih sama kayak Bang Irfan ya. Kalau secara teknis sukses itu adalah kita berhasil dari awal sampai akhir nyelesain acara dengan requirement yang kita udah tetapin sih ya. Itu secara teknisnya gitu. Nah mungkin aku mau nambahin aja dari perspektifnya aku ya. Aku mirip banget perspektif sama Bang Irfan ya, dari senyum dan lain sebagainya. Tapi kalau dari aku pribadi ya, dan dari tim inti, sukses dari GBC yang tahun 2020 aja ya, aku cuma wakilin di tahunku aja. Itu sebenarnya apa sih? Kalau dari aku boleh ngomong dan boleh cerita sedikit, sebenarnya di GBC 2020 ini terjadi suatu kayak disrupsi besar ya. Kayak misalnya nggak pasti ini mau online mau offline, ada COVID, ini acaranya bakal gimana. Soalnya jujur di waktu kita buat acara itu tersebut, di Telkom University pun banyak yang terminate acaranya, atau bisa dibilang dia pending dulu selama beberapa periode yang lama. Dan di situ gue sangat apresiasi banget teman-teman dari anak-anak Ocean dan juga teman-teman panitia dari semuanya tuh mau bersama-sama nih, kayak udah kita coba terjang hal ini. Dan itulah yang jujur yang jadi kayak asas dan domain dari GBC tahun 2020. Itu aku mencoba nanamin ke anak-anak bahwa segala sesuatu itu kalau bisa ditempuh, bisa ditempuh. Kalau misalnya kita emang mau ada willingness dan juga ada effort lebih gitu di situnya. Dan jujur, disitulah aku jadi tergerak ya hatiku ya untuk membuat ngasih feedback lebih ke anak-anak panitia dan juga ke juri. Dan itulah yang menjadi visi dari GBC 2020, yaitu adalah memuliakan panitia, peserta dan juri. Nah itu yang pengen aku targetin di awal suksesnya GBC menurut aku ya, kalau bukan dari teknis dan juga dari arti sebuah itu ya. Dan jujur arti lagi yang pengen gue tanamin ke anak-anak, dan mungkin anak-anak nggak tahu ya, dan itu jujur gue emang sengaja gue nggak pengen bilangin secara tersurat setelah, tapi gue ngomongin di sini ya, gue nggak pengen bilang anak-anak itu secara tersurat, tapi gue pengen bilang secara tersirat bahwa yang tadi mau bagaimanapun juga, maupun kita melawan Superman kah, atau mungkin ngelawan gunung ya, gitu, it's nothing impossible untuk sana. Jadinya mungkin kalau orang-orang denger tuh agak egois ya, kalau orang luar sana ya, pas gue ceritain kayak misalnya Ran, lu mau DAP gratis, terus mau profit balikin, terus lu mau lomba gratis, ini kayak gratis. Jujur, itu ada pandangan di luar sana kayak ngeliat gue terlalu egois gitu. Kayak misalnya, lu terlalu kayak gini lah. Enggak, sebenarnya yang gue melakukan hal tersebut, itu sebenarnya gue pengen bilangin ke anak-anak bahwa ini loh guys, ini mimpi gue di sini. Gini aja, alhamdulillah kita bisa nyampe. Dan gue yakin ke depan di sana, kalian pasti bisa
yang gapai mimpi kalian meskipun di luar sana pun. Dan itulah yang menurut gue suksesnya GBC, dan alhamdulillah gue ngeliat beberapa teman gue yang sekarang udah aktif di, mungkin adik-adik yang ini sekarang aktif di search, udah ngebuat terobosan baru, terus teman gue yang udah aktif di lab-lab juga, dan malah udah ada yang magang sebelum magang itu dilegalkan. Yang menurut gue di situ termasuk sebuah poin kesuksesan dari diri sendiri, kayak alhamdulillah gue berhasil mengubah mindset teman meskipun gue nggak bilang bahwa semua ini bisa dilewati dan semuanya pasti bakal ada kemungkinan di balik. Dan itulah yang menurut gue kesuksesan GBC di 2020. Jadi biar teman-teman nggak takut lagi, nggak ngeliat kayak wah ini nggak bisa. Mungkin ganti pertanyaan, bagaimana gue bisa melakukan itu? Bagaimana gue bisa melakukan hal yang ini? Pasti disitulah lo pasti berpikir kayak, oh iya, ada kok jalannya. Sebenarnya ada jalan dari semua masalah yang ada di kehidupan. Itu sih sebenarnya yang pengen gue tanamin ke anak-anak GBC 2020, dan menurut gue sukses itu terukur banget. Tapi bagi diri gue itu benar-benar sebuah kayak achievement yang sangat gue ngeliat anak-anak. Wah, keren banget nih. Dari Bang Aran kata-katanya mulia banget. Ya benar banget. Dan bisa memuliakan semuanya ya Bang ya tadi ya. Wah, termasuk juri juga Bang tadi Abang bilang. Iya, alhamdulillah juri juga. Dia peserta juri ya Bang. Ya. Oke, sepertinya udah banyak ya pertanyaan yang tadi kita udah tanyain ke abang kita ini ya. Iya benar banget. Iya, terus kita udah juga dapat insight, lalu terus kita dapat tips-tips juga dari abang-abang ini, dan tentunya kita juga udah tahu nih momen-momen apa yang besok bakal kita alamin waktu jadi panitia GBC ini. Bener banget tuh. Sebelum beres nih kita boleh kali ya, aku mau minta satu kata untuk GBC dari abang-abang ini. Mulai dari Bang Irfani dulu deh. Satu kata ya? Nggak bisa dua gitu ya? Hebat sih. Bang Aran gimana? Udah satu kata aja ya. Kalau selamat berproses itu dua kata ya? Oh, dua itu. Oke. Gak pendekin dikit kali Bang, boleh? Mungkin satu kata yang bisa dipakai dibuat di awal dan di akhir deh, yaitu selamat sih. Selamat berproses untuk di awal dan selamat menikmati kemenangan di akhir. Itu sih. Jadi selamat. Wah. Hebat dan selamat. Hebat. Nih. Betul sekali. Udah di penghujung nih, terus kita bakal ngucapin makasih sama Bang Irfani dan Bang Aran karena udah menyempatkan untuk ngobrol bareng nih di episode pertama Search Talk ini. Mungkin itu saja momen kita CLBK bareng GBC ini. Nah, karena tadi Abang Irfani dan Bang Alek bilang GBC itu hebat dan selamat berproses dan selamat menikmati hasil yang baik ya. Tadi, aku lupa lagi. Pokoknya seperti itu. Tentunya kalian yang tertarik nih untuk join di The Next GBC yang ke-10, nantikan terus infonya di sosial media kita @search_telkom_unit. Search Telkom UNI. Tenang aja, recruitment-nya itu dibuka untuk umum, tidak hanya untuk anggota Search, tapi juga bisa dari luar Search juga. Tapi masih di anggota Telkom University tentunya ya, bukan di luar, nggak boleh dong. Iya. Nah, makasih banget juga buat kalian yang udah dengerin podcast kita, Search Talk episode pertama dari awal hingga akhir. Nantikan episode selanjutnya. See you on Search Talk episode 2. Bye-bye.